Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, apa kabar? Tetap sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara bersama tentunya saya Faradila Bahmid dan tamu spesial kita hari ini ada akrab disapa Golagong, Duta Baca Indonesia. Hai Kang, apa kabar? Baik. Baik. Cuman agak capek aja. Agak capek ya Kang ya, ngos-ngosan Iya, ya, karena hari ini banyak kegiatannya ya Iya. Kang ya. Dari kemarin, dari pas nyampe sampai hari kemarin di IAIN, hari ini di PAUD bareng anak-anak PAUD Samratulangi dan langsung podcast. Iya. Tapi asik. Tenaganya luar biasa Kang, hebat Minum banget. madu. Minum madu. Promosi ya. Jadi jangan lupa endorse madu gitu. Oke, Kang. Judul kita hari ini dari buku ke film. Ali Iya. Wahana. Ali Wahana, yes, benar sekali. Lagi tren tuh. Lagi tren. Ali Wahana buku menjadi Ke film. Yap, Kang. Akrab disapa Kang Golagong nih, Kang. Tertarik di dunia literasi itu alasannya kenapa, Kang? Khususnya di kepenulisan. Kan kita nih sebenarnya generasinya nggak jauh-jauh amat ya Kang. Ya. Beda banget. Zaman mungkin karyanya Kang Golagong lahir tuh Dila belum ada di dunia kali Kang tuh. Boleh nggak ceritain Ya. Kang? Ya, jadi waktu saya usia 11 tahun. Yes. Jadi 11 tahun ke bawah itu seperti anak kecil lari gitu kan. Lari-lari, koprol. Wah, pokoknya kinestetis kan. Iya, iya. Nah, dari kinestetis yang berlebihan itulah saya kehilangan tangan. Oh, Jatuh oke. dari pohon ya. Iya, iya. Naik gitu. Iya, iya, iya. Nah, sejak itulah tentu ada perubahan hidup. Enggak seperti dulu lari sana lari. Nah, disitulah Bapak ngenalin buku. Oke. Kata Bapak tuh, kalau kamu baca buku, kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Masih inget nggak Kang buku pertama yang diberikan Bapak? Ya, waktu saya dioperasi tangan tuh di Cibiset, sekarang Cipto ya. Itu tidak jauh dari lapangan Ikada atau lapangan Banteng. Tahun 74. Nah, saat itu ada pasar-pasar loak, pasar-pasar buku. Jadi untuk menghibur saya, tampaknya Bapak tuh ngajak saya ke Sarinah. Sarinah baru dibuka tuh. Monas belum dibuka untuk umum. Iya, iya. Tapi kelihatan terus ya dibawa ke itu pasar buku. Oke. Nah, di situ saya dikenalkan 2 buku, Sidul Anak Jakarta Asik. sama Tom Sawyer. Oke. Jadi 2 buku itu tentang anak kecil yang nakal ya. Artinya anak kecil yang kreatif. Nah, 2 buku itu ya kemudian tanpa sadar membentuk pribadi saya. Terus bacaannya bertambah hampir sehari satu. Tuh, itu kelas 5 SD setelah diamputasi. Udah. Nah, ketika saya membaca buku, masyarakat waktu itu menganggap bahwa sebagai orang cacat, saya akan jadi beban masyarakat di masa depan. Oke. Maklum, memang hal itu Pemikiran saat itu ya Kang ya? Ya, memang kan banyak orang tua yang nyembunyiin anaknya. Ya, kalau dia agak-agak skizofrenia dipasung gitu ya. kan. Iya, iya, Kalau iya. dia lahir cacat, ya disembunyiin karena aib dianggapnya. Nah, karena bapak emak itu pendidik, nah disuruhlah saya baca buku gitu. Nah, ternyata Oh, Ibu sama Bapak ini ya? kepala Guru? sekolah, Oh, kepala sekolah ya. Jadi beruntunglah saya punya mereka. Jadi dilawan cara-cara berpikir tradisional itu dilawan dengan ilmu pengetahuan. Keren. Itu udah dari membaca itu sebetulnya padanannya ya menulis. Jadi kita nggak usah punya cita-cita menulis, tapi itu akan secara alamiah karena kalau kita baca terus meledak. Iya. Nah, perbedaannya punya waktu nggak? Iya. Itu Dila punya waktu nggak nulis. Iya. Kadang-kala itu yang problem utama di kita, nggak punya waktu. Padahal sebetulnya nggak usah diajarin kalau orang baca buku itu pasti secara alamiah Bisa nulis. bisa ya? nulis. Iya, Ya iya. minimal dia akan istilahnya copy the master ya. Iya, Kalau iya, sekarang itu apa AI, Iya, artificial intelligence. Nah jadi zaman dulu tuh AI-nya itu ketika saya mau menulis pertama kali itu kelas 6 SD, menulis sandiwara radio. Nah itu saya ya niru, tapi kan bukan buat dikomersil. Kalau dikomersilkan berarti plagiarisme ya, Iya, iya, plagiarisme. Nah jadi itu
bikin Sandi Radio, mulai tuh nulis. Itu keinginan bukan cita-cita. Tiba-tiba, pengen bikin. SMP sudah bikin komik tuh. Pengen bikin komik, ya udah gambar. Lalu Gambar sendiri, ilustrasi gambar sendiri, iya. Teksnya ya ambil komik silat. Diubah-ubah kan. Kalau tokonya di situ Yoko, di sini jadi Tono. Kalau di situ ke gunung, ke sungai. Nah itu namanya Copy the Master. Nah itu diperbolehkan sama bapak. Ayo, ada koran, ditiru kalimat news gitu ya, berita, ditiru. Kalau itu beritanya Jakarta, diubah ke Kota Serang. Itu, jadi, nah lama-lama nanti secara alamiah, kan kita kalau berenang juga nyebur, dilatih kan sama pelatih. Nah kalau menulis nggak ada pelatihnya. Ya kan, nggak kecuali di literasi keluarga di rumah memahami itu. Makanya tadi kamu tiru aja, tapi jangan dikirim ke penerbitan ya. Itu namanya menjiplak. Lama-lama kan berenang juga begitu, niru gaya dada, gaya ini. Lama-lama ahli bisa menemukan gaya sendiri. Itu sih analoginya. Gitu. Itu yang akhirnya membuat Kang Gong menjadi tertarik di dunia literasi sejak kecil dari dua buku yang tadi itu ya Kang ya. Kemudian berkembang. Nah disitulah saya mulai tergerak bikin taman bacaan. Sudah ada tuh waktu SD kelas 6 sampai SMP udah punya perpustakaan di rumah. Kenapa? Karena saya ingin memberitahu, lo baca deh. Jo baca Jo. Baca. Kalau baca buku nanti kamu bisa berwawasan. Bisa lebih banyak tahu dari yang nggak baca buku kayak gitu. Nah kalau lebih banyak tahu nanti nggak sok tahu. Itu sih. Masuk Kang. Jadi bagaimana bisa mengaku sebagai pegiat literasi nggak suka baca buku? Iya. Gitu ya? Tapi sebetulnya nggak juga begitu. Kalau misalnya dia penggiat literasi lalu dia nggak baca buku, saya yakin karena tiap hari bergaul dengan buku pasti akan baca nanti buku. Kan ditanya ini bukunya tentang apa gitu kan, nanti ada yang gitu, ini masa sih kamu nungguin buku nggak baca buku, nanti dia malu sendiri kan. Nah itu pengkondisian. Nanti lama-lama insya Allah bisa itu. Bisa, positive thinking banget. Oke, Kang, dari akhirnya mencintai literasi lahirnya berbagai karya yang luar biasa dari Mas Gong ya. Salah satunya karya yang paling luar biasanya itu adalah Balada Siroy. Itu tahun berapa sih Kang lahirnya? Ya, jadi saya mau cerita. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Anak Unpad nih. Iya, anak Unpad. Udah KKN gitu. Saya mikir nih, aduh kayaknya bikin skripsi kayaknya kurang menantang. Terus saya memang jarang masuk gitu ya. Jadi saya bukan bukan mahasiswa yang berprestasi lah di secara akademik ya. Akhirnya saya mengambil keputusan, ya udah kamu bikin skripsi, saya bikin skripsi versi lain. Nah saya mengundurkan diri tuh dari Unpad. Saya berdialog sama bapak sama emak. Emak bapak itu senang berdialog. Kalau kamu mengambil keputusan, argumentasinya apa? Nah gitu. Jadi ketika argumentasi, bapak itu kan mengenalkan 3 orang, Ki Hajar Dewantoro, Rabindranath Tagore, dan Dr. Andes Raffiuddin Saifuddin yang kayu tanam di Padang. Jadi taman siswa Ki Hajar Dewantoro, Rabindranath Tagore itu dengan Santini Ketan, dan Saifuddin tadi yang di Padang. Nah itu semuanya tentang Merdeka Belajar yang sekarang mulai dikembangkan, digaungkan sama Nadiem Makarim ya. Nah jadi ketika Bapak mendengar argumentasi saya bahwa saya mau menulis skripsi, karena saya anak sastra, skripsinya harus novel. Gitu. Zaman itu Kang Gong tuh udah berpikir bahwa ya skripsi anak sastra ya nggak skripsi, harus gitu. novel. Harusnya novel, menarik. Jadi ya udah saya backpacking. Makanya tahun 87 saya kesini. Itu perjalanan saya 2 tahun tuh nggak pulang. Karena apa? Desain kreatif saya tentang novel saya itu Balada Siroy, tokohnya backpacker. Siroy itu. Untuk bisa menemukan ruh dari tokoh itu, saya harus riset lapangan. Riset lapangannya itulah traveling gitu. Nah itu 2 tahun tuh. Saya menyiapkan. Yang membiayai kan selama traveling? Ini menarik nih. Kan jadi anak sekarang bertanya-tanya,
gitu. Ya, nah saya ini tangannya satu nih. Ya kan menarik Dari kan? kecil nggak diajarkan mau gini. Iya, harus betul, gini. betul, Tangan di atas, memberi. lebih Iya, mulia, iya. tapi tangan di bawah nggak juga hina Iya, ya. iya, benar. Nah, tapi ini menarik. Saya kan atlet badminton. Oke. Saya ini kan pernah juara Asia Pasifik di Paralimpik ya, Iya, atlet iya. cacat. Jadi Iya, saya iya. atlet cacat Indonesia. Iya. Nah, waktu itu saya juara se-Indonesia PON. Wow. Nah, kemana-mana saya bawa raket. Oke. Jadi di ransel itu ada raket. Iya. Kalau habis uang, saya masuk ke gedung olahraga. Oke. Saya duduk nonton. Terus, oh ini kayaknya saya jagonya yang mana? Yang sana. Saya lihat pukulannya bisa nih. Iya. Bilang, saya berani tuh lawan dia. Saya kasih 5 deh, saya 0. Asik. Tapi harus bayar ke saya. Iya. Nah, itu dapat duit tuh. Di situ 100.000, 200.000. Zaman itu? Tahun 85, 87, 87 tuh saya traveling. Wah, saya belum dirancain lahir tuh. Itu itu kan kalau dalam novel tuh ada namanya Musashi. Musashi itu kan pakai samurai pedang. Iya, Kalau saya pakai Musashi. raket. Kalau di Indonesia Satria Bergitar, Oma Irama. Iya, bisa. Saya kan nggak Iya, bisa ngamen ya. Iya. Nah, saya ngamennya pakai ini, pakai raket. Jadi oke. saya dengan sombongnya, saya berani lawan kamu. Asik. Kan mereka penasaran tuh. Iya. Dari mana tuh saya taruhan uangnya? Saya megang orang di situ, saya liatin foto saya. Nih saya juara nih, foto-fotonya nih. Kalau saya kan sebenarnya kalau di Banten itu juara kedua, juara pertama tangannya 2. Jadi level saya itu saya dilatih sama I Sumirat. I Sumirat itu legenda badminton di Indonesia selain Rudi Hartono. Jadi saya udah punya standar. Iya. Kalau itu nggak bisa saya nggak berani. Makanya saya datangnya ke kampung. Kan di kampung itu kan suka ada balai desa, ada gor ya. Nah di situ duduk orang-orang ngeliatin. Kamu bukan orang sini ya? Itu. Yang paling menarik di Pulau Geser. Jadi saya dari Ambon ke Pulau Seram, jalan kaki sampai di Pulau Geser, kapal nelayan itu mendarat di dermaga, persis kecamatan, di depannya lagi ada yang main badminton. Sambil makan nonton saya. Nonton, ya seru juga ya, duit tinggal dikit kan, mau ke Irian, mau ke Fakfak. Nah udah saya bilang, itu jagonya? Iya, aduin sama saya. Gitu. Tapi bayar gitu. Itu yang membiayai akhirnya Kang selain dalam perspektif Islam. Misalnya saya lagi makan, orang tuh ngeliatin gitu ya. Terus saya mungkin mereka kan saya ngirit kan. Iya. Nanti seorang itu tiba-tiba pas mau bayar udah dibayar sama si bapak itu. Oh gitu. Yang mana? Itu udah jalan saya deketin tuh, Pak. Makasih Pak gitu. Ngerepotin. Nggak apa-apa. Kalau dalam Islam itu tamu dihormati 3 hari. Iya. Itu kan? Iya. Oh kalau gitu besok saya makan lagi di sini Pak. Hari kedua. Ya karena baru hari kedua Kang. Hari pertama. Tapi itu keajaiban. Kadang-kadang saya nyuci piring, nyuci piring. Misalnya saya jujur aja. Iya. Misalnya, kamu dari mana? Dari Banten. Udah nggak usah bayar, kata si si ibunya. Bu, ada uang kok. Enggak, anak saya juga lagi jalan. Oke. Ngapain Bu? Ya merantau dia kerja katanya ke Sumatera. Siapa tahu katanya saya nolong kamu, nanti anak saya yang nolong. Tuh kayak gitu. Oh iya. Karma itu berlaku ya. Iya. Jadi itu makanya Kang. menemukan pembelajaran ada yang di kampus, ada yang di luar. Dari proses Kang Mas Gong ini menyelesaikan skripsi tersebut ya, yang akhirnya menjadi novel itu. Iya, jadi novel Balada Si Roy. Novel Balada Si Roy. Bicara soal novel Balada Si Roy, Kang, akhirnya kan setelah berpuluh tahun ya, Kang ya, novel itu hadir di muka bumi gitu. 88 dan akhirnya memberikan banyak perspektif gitu ya. Nah, Kang, dan akhirnya kan belum lama ini si Balada Si Roy ini dialiwahanakan gitu ya, seperti judul kita hari ini, menjadi film dan diperankan oleh Abizar ya waktu itu ya, sama si Diwan Feby Restanti. Dia Bling ya, penyanyi Bling. Iya, Bling itu ya. Nah, Dila pengen tahu Kang, akhirnya menjadi film tuh bagaimana proses kreatifnya Kang Gong akhirnya gitu. Setelah lama gitu akhirnya dipilih nih gitu. Itu seperti apa Kang perjalanannya? Ya perjalanannya lumayan. Waktu saya bikin Rumah Dunia ternyata idealisme itu butuh ongkos. Saya punya prinsip nggak pengen ngeganggu APBD, nggak pengen ngetokin dinas karena saya menganggap saya mampu. Saya kerja di RCTI ya.
Nah, saya tentu harus mencari uang. Kalau saya meminta dalam bentuk APBD, saya ngajarin warga belajar saya mengemis. Makanya saya bilang, kamu harus dapat uang dari keringatmu. Gitu. Nah, maka saya nyontohin mulai tahun 2098. Jadi awalnya saya tidak tertarik tuh untuk difilmkan. Karena mungkin sombong kali saya waktu itu nggak butuh duit ya. Kalau masih kerja di Kompas Gramedia tuh, duit masih banyak, tiap 6 bulan dapat royaltinya luar biasa lah. Nah, saya ada hal lainnya gini, saya sering traveling kemana-mana. Saya ingin menikmati hidup seperti itu. Gitu. Saya melihat pada masa itu, kalau orang difilmkan lalu di wawancara, koran kemana-mana itu tahun 90-an, itu saya khawatir jadi kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nanti kemana-mana saya agak ragu memilih teman, kan? Teman ini murni apa enggak? Nah, saya memilih kalau ada yang menawar itu produser saya tolak. Dan pembaca juga melarang. Golagong jangan difilmkan ya. Kami udah ada film di benak saya. Jadi mereka udah punya film sendiri. Betul. Udah ada bayangan Roy itu jangan diwujudkan, nanti rusak imajinasi saya. Jadi semua bilang pacar saya Roy. Saya lihat, oh ya udah ini Royani gitu ya. Terus, ini ada lagi, oh ini Royadi. Ya semua punya bayangan Roy itu pacarnya gitu. Dan si cowok merasa Roy. Kadang-kadang suka ada surat kan. Waktu itu belum ada internet ya. Langsung ini ada surat. Sehari itu saya dapat 18 surat. Nanti dibaca Golagong saya nemu Roy di mana? Selat Lombok. Dia mengaku sebagai Roy. Saya balas, ya Roy ada di mana-mana. Nah, tapi tahun 98 saya bikin Rumah Dunia butuh duit. Di film dibeli sama satu produser kena Krismon. Gagal. Dibeli lagi tahun 2002 oleh satu PH yang main Ari Sihasale. Nggak tahu ada kontrak apa, batal tayangnya di TV3 Malaysia. Yang main Ari Sihasale. Nah, saya nggak tahu tuh persoalannya apa dengan SCTV. Nah, terus setelah itu gagal di sinetron tayang di Indonesia. Kalau di Malaysia saya beberapa kali membicarakan ini, terus udah saya stop, saya nggak mau difilmkan. Tapi tahun 2020 itu datang tuh pembaca Roy, Fajar Nugros. Datang, lalu dia bilang, dan ceritanya menyentuh. Dia ceritanya begini, Fajar Nugros. Saya menghadiri pelatihan menulis, mentornya Golagong. Saya diusir panitia. Kenapa kamu belum bayar? Kenapa nggak bilang? Ya Mas Bungnya dijagain nggak? Nah di situ saya bertekad katanya harus ketemu Golagong, salaman karena saat itu enggak, dan saya akan bilang difilmkan. Dan dia datang tuh dan sudah jadi sutradara. Datang saya nggak tega tuh. Kata saya, berani kamu ngadepin pembaca bahwa Roy akan difilmkan? Berani dikumpulkan pembaca itu di Rumah Dunia. Dari Samarinda, Surabaya, Lampung, Blitar, semua datang mengadili Fajar Nugros. Kamu harus begini-begini. Fajar Nugros menghadapi dengan baik. Lalu diizinkan. Ya sudah filmkan. Gitu. Akhirnya difilmkan dan waktu pemilihan pemeran, pemainannya apa ada campur tangan juga nggak sih? Ada. Jadi Fajar Nugros memberi garansi ke orang, Golagong akan terus dilibatkan, termasuk supervisi naskah. Nah, suatu malam 2 tahun tuh nyari 2 tahun nyari pemain. Wow. Itu dia menyebut Biowan. Biowan lihat, aduh bule kata saya, nggak ada pilihan kata dia. Tiba-tiba saya lupa deh, apakah hari Jumat sore dia WA, Mas Gong ketemu. Loh Biowan gimana? Bercerita dia. Katanya si Fajar Nugros itu lagi ngelamun di kolam renang. Dia berpikir Golagong belum puas dengan Biowan karena bule kan. Tiba-tiba ada suara, Assalamualaikum gitu. Fajar Nugros nengok, Waalaikumsalam, permisi Mas. Siapa kamu? Abizar. Ngapain? Udah casting, pulang aja. Nah dia langsung, ini Roy, karena dari suaranya tuh rambutnya langsung tuh dia minta fotonya, kirim ke saya. Mas ketemu Mas Roy. Wah ini siapa nih? Anak Abizar. Nah dulu ayahnya pengen main si Roy. Jadi dulu saya Jeffrey kita temenan tuh di Indosiar, saya di RCTI. Dia bilang, Kang
filmin dong, saya jadi si Roy. Belum mau saya, gitu. Nah, udah. Ramon Tungka gagal, ya terus. Akhirnya Habijar lah. Abijar. Nah, cocok tuh Abijar. Udah, Biowan ketika dikasih tahu, kamu nggak jadi Roy, seneng dia. Aku seneng, aku pengen Dullah. Jadi tokoh antagonisnya. Udah clear, gitu. Akhirnya berarti memang pencarian juga Sosoknya, bener-bener. Termasuk Aninya misalnya. Aninya tuh si Feby tuh bilang ke saya, Pak, kenapa? Ibu saya namanya Ani. Oh, ya udah. Terus apalagi dia ada Thailand sini. Kamu ada Thailand, ya Ani juga ada Thailand tuh di novel. Udah clear. Jadi secara penokohan udah mendekati. Iya. Waktu menulis si Balada si Roy ini ada kepikiran gak sih Kang ini nantinya itu akan difilmkan gitu? Waktu itu gitu. Iya. Jadi hampir semua penulis ketika menulis itu berpikir bahwa kan saya juga penonton film ya, penikmat film. Iya, penikmat jadi, film. Jadi based on novel banyak tuh misalnya Romeo and Juliet, terus Gone with the Wind, banyak tuh. Cuman kapannya itu saya tidak tahu. Itu kan tahun 89 udah ditawar. Ketika Lupus kesana kemari catatan si Boy, tentu produser film melihat harus ada tokoh lain. Cuman saya tadi itu belum berani mengambil posisi seperti itu. Berarti memang dari settingnya, dari latarnya itu, dari karakter itu udah kayak dipikirin ini nanti akan jadi naskah film gitu ya. Wow. Cuman kapan gitu? Iya. Saat itu saya belum siap ngetop lah. Iya sih. Padahal udah ngetop aja ya waktu itu. Oke, Kang, bicara soal buku, film, akhirnya tadi sempat disentil juga bahwa Rumah Dunia, gitu. Nah, apa kabar Rumah Dunia, Kang? Dan bagaimana selanjutnya Rumah Dunia? Penerusnya, tentunya ya, Kang ya. Kan harus ada regenerasi. Nah, jadi hal itu juga sudah dipikirkan ketika saya dan istri itu kan sebetulnya Rumah Dunia itu mimpi dari SMA. Ketika saya berdaya dengan buku, saya pengen bagikan, itu udah saya lakukan tuh menomaden kan di trotoar. Saya pulang dari Jepang kalau nggak salah, itu juara badminton Paralimpik itu, Bupati Serang bilang mau hadiah apa, dikasih saya satu gedung untuk kegiatan anak muda. Jadi di Gedung Juang yang kemudian ketika jadi provinsi diusir. Diusir sama Jawara, sama penguasa. Nah, saya ketika diusir, saya bilang ke istri, kita bikin sekarang di halaman belakang rumah tahun 98. Bikinlah Rumah Dunia. Nah, Rumah Dunia ini udah ada konsepnya bahwa 5 tahun kita ledekin Indonesia. Kalau udah 5 tahun udah dong, satu periode aja. Jadi termasuk di forum TBM, saya kan dulu ketua forum TBM. Pokoknya betul. Udah 5 tahun pasti teman-teman yang apakah dia sekjen, apakah dia kabid, apakah dia wakil ketua, itu pasti ngelihat ketua umum, pasti dia punya bayangan kalau saya jadi ketua, pasti akan saya perbaiki. Jadi ketika 5 tahun saya pegang Rumah Dunia, saya mendidik. Makanya ketika ketemu Firman Venayaksa, kamu jadi ketua ya, gitu. Pakai cara-cara Islam, musyawarah mufakat, nggak usah dibikin semacam kontestasi atau. Kenapa Kang milih saya? Oh, kamu udah gini. Ya udah diskusi, udah Firman jadi. Nah sekarang udah yang kelima, saya Firman, Ibnu malah S2 S3-nya di Belanda. Terus Wayang dia S2 di UIN Jakarta. Nah yang ini sekarang Salam itu orang kampung banget, orang kampung, dia S1 sastra. Sekarang dia megang di Rumah Dunia bikin kafe, saya suruh bikin kafe untuk penghidupan dia juga jadi narasumber, dia juga nulis. Nah itu nanti siapa yang ke-6, siapa yang ke-7. Nah saya bikin unit usaha untuk mereka, misal penerbitan, kafe, terus travel, apalagi IO. Nah itu dijalankan oleh relawan. Lalu dibuat yayasan berbadan hukum, punya rekening NPWP. Kalau saya ditakdirkan umurnya tidak panjang, mereka bisa jalan.
gitu. Amin, panjang umur ya kan ya. Mudah-mudahan, Karena ya. kan Pengen lihat cucu. Iya. Tugas duta baca kan masih panjang kan. Iya, ya kan? Desember lah, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Jadi gitu, memang kalau kita bikin sesuatu, upayakan itu berguna buat orang lain dan orang lain juga ikut terlibat. Iya, gitu. iya. Nah kalau saya kan udah selesai nih urusan, mau terkenal udah terkenal dari dulu Iya, gitu. Jadi siapa yang nggak kenal Golagong kan? bikin apa di Kota Serang lah minimal. Jadi bikin sesuatu itu bukan saya mendorong, ayo kejar saya. Iya. Kalau nggak bisa ngejar, deketin aja gitu prestasinya ya. Makanya saya pakai ilmunya standarnya bukan standar kampung. Iya, Gitu. standarnya standar nasional Iya. ya Kang ya. Oke, Kang sekarang ini kan akhirnya dengan segala macam karya, kemudian jejak literasi dan fenomenalnya si Golagong itu gitu ya. Akhirnya dinobatkan sebagai Duta Baca Indonesia. Ya. Yang kurun waktu sudah kurang lebih 4 tahun ini ya. Jalan Kang ini, jalan keempat ya. Jalan 4 ya. Dengan berbagai prestasi juga yang sudah ditorehkan gitu ya Kang. Apa sih sebenarnya yang menjadi harapan dan boleh cerita sedikit nggak tugas Duta Baca itu seperti apa Kang? Tugas Duta Baca itu sebetulnya mengumpulkan tugas-tugas Duta Baca daerah. Oke. Ya, jadi waktu saya diamanahi itu saya tentu tidak langsung menerima. Ya. Saya riset gitu ya, gimana Najwa, gimana. Ya. Oh, saya menemukan tuh. Kan saya bertanya, kenapa memilih saya? Iya, yang Kata sebelumnya mereka, Kak Najwa gitu kan. Kata mereka, label atau image Duta Baca udah berhasil. Orang udah tahu tuh. Duta Baca Indonesia. Nah, tapi bisa nggak ditambahin? Apa itu? Kan Najwa sukses, Andi sukses, Tantowi Yahya sukses. Kalau milih Golagong juga sudah sukses. Bisa nggak suksesin warga belajarnya? Gitu. Jadi desakan. Tantangannya lebih besar malah ya. Desakan Kan? dari pegiat literasi itu banyak ke Perpusnas. Iya. Termasuk pemerintah bisa nggak cari yang mau meluangkan waktu. Otomatis yang dicari yang pengangguran kan? Pengangguran yang acaranya buahnya gitu. Jadi ketika saya bilang, oh gitu ya, oke, kalau gitu saya terima. Kata saya gini, siap ya milih saya nih. Kenapa? Ya saya jangan disuruh tinggal di Jakarta. Iya. Kalau di Jakarta ngapain? Nggak nyampe. Makanya Iya. acara-acara pusat Jakarta saya ngapain ngurusin di situ? Mendingan saya ke daerah-daerah. Iya. Jadi setiap ada acara-acara besar di Jakarta, ya mohon maaf, saya mendingan bayangin misalnya pernah tahun pertama itu daerah minta, tapi karena ada acara di pusat, kasihan marah-marah, ngapain gini kan kamu Duta Baca, harusnya ke daerah. Nah sekarang Perpusnas paham itu, jadi saya dibiarkan kemana. Perubahan-perubahan, ada yang misalnya tadinya cuma dikasih 2 malam oleh negara, sekarang dikasih 3 malam. Iya. Tiket yang dulu hangus, sekarang bisa di-extend. Iya. Jadi, nah mudah-mudahan nanti pengganti saya bisa lebih, harusnya pemerintah bisa lebih fleksibel. Bahwa kalau di daerah tuh harusnya biayain aja gitu. Kan misalnya gini, besok saya ke Larantuka, dikasih sama 3 malam misalnya. Sedangkan Larantuka tuh kepulauan. Iya. Nah, kalau saya ke sana kemari, itu jatah dari negara itu cuma 3 malam. Nah, kalau dulu pesawat itu harus pulang hari itu juga. Nah, berarti saya biaya sendiri tuh. Hangus, beli tiket sendiri pulang. Kadang-kala saya mau beli tiket sendiri, bisa nggak ngamen? Ngamen apa? Datang ke sekolah, ngasih pelatihan, nyumbang berapa mereka beliin tiket. Kata saya, apa nggak malu negara seperti itu? Nah, sekarang bisa, tapi penginapan belum, cuman baru 3 malam. Nah di Larantuka saya kasih tahu, saya jatuhnya 3 malam. Saya bisa bayar hotel sendiri bisa, cuman nggak malu APBD wali kota, bupati, gubernur nggak malu ada Duta Baca nggak mampu ngasih kamar gitu. Iya benar. Nah, jadi silahkan kalau nggak ada dana kamu komunitas, jadi komunitasnya nggak ada masalah. Iya. Bilang aja ke dinas perpustakaan, kalau nggak ada ya saya bayar sendiri nggak ada masalah. Tapi rupanya mereka juga paham itu. Jadi sekarang kolaborasi. Kalau dia melebihi hari keempat, hari kelima, maka ditanggung oleh
APBD. Oke. Gitu. Nah, saya bilang nanti lanjutkan duta baca berikutnya. Iya. Kalau bisa negara menanggung. Iya. Saya sih pengennya, oke, Golagong kemana? Ada 1 tahun lagi nih. Iya. Nanti saya akhir tahun mau bilang. Sekarang kalau saya ada di daerah sana minta seminggu, tolong di cover seminggu gitu. Saya mau ngusulin gitu. Iya. Dan itu mudah-mudahan penerusnya bisa menikmati itu. Udah ini kebayang Kang siapa yang akan the Ada next duta beberapa baca nama. Indonesia? Ada beberapa nama. Nanti Spill saya lah dikit-dikit. nanti ya saya bertanya dulu sama Iya. Perpusnas. Saya tanya. Kalau bayangan Kanggong nih, yang Tar dulu nanti. gini. Perpusnas tuh bilang gini, Pak, balik lagi ke artis apa ke pegiat literasi? Iya, Gitu iya, pertanyaannya. iya. Nah, maka kata Perpusnas nanti evaluasi itu ada di bulan April akhir tahun terakhir. Iya. Berarti April 2025. Iya. Nah, secara politis itu mereka ke artis. Iya. Kalau saya dianggap berhasil, ini saya bocorin ya. Iya. Waktu saya jadi duta baca Indonesia, saya disodorkan masalah 1 buku ditunggu 90 orang. Yap. Ya, saya bertanya, ini nggak ada penulisnya atau nggak ada anggaran untuk nyediain buku? Nggak ada penulisnya. Maka program saya Gerakan Indonesia Menulis. Selama 3 tahun, saya mengaktifkan di daerah-daerah. Makanya saya sering belusukan tuh dengan komunitas. Selama ini kan komunitas tidak pernah dilirik oleh Dinas Perpustakaan. Iya. Jadi semuanya parsial, jalan sendiri-sendiri. Nah, Dinas Pendidikan juga, Dinas Perpustakaan ogah ke TBM karena itu rahimnya di Dinas Pendidikan Iya, ya. di Kemendikbud gitu bahasanya. Pak Sarip Bando sama Pak Adin. Tahu saya dulu ketua forum TBM. Iya. Nah, ketika ditarik jadi duta baca, Iya. ngapain lagi ribut? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, ini Golagongnya dulu anak Kemdikbud, sekarang di bawah Perpusnas. Iya. Nah, di situ mulai ketahuan. Oh, bergerak semua tuh komunitas, bergerak ke Sumbawa 200 buku diluncurkan, ke Berau 700 buku, ke Banyumas. Jadi ternyata ego sektoral ini Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan mulai cair. Iya. Nah, tahun 2011 ini, 2024 kemarin Bu Nel Sikumbang kan sambutan tuh. Iya. 1 buku sekarang 11. ditunggu 11 orang. Dulu saya dimintanya 30 orang. Gong katanya, Pak Golagong, jadiin 30 ya. Ternyata sekarang berkat aktivasi dari seluruh daerah jadi 11. Nah, kalau itu konsisten, maka siapa yang bisa meneruskan program unggulan Duta Baca Gerakan Indonesia Menulis? Nah, itu aja tuh indikatornya tuh. Iya. Makanya kenapa saya kalau di forum TBM, ayo nulis karena itu akan jadi semacam indikatornya atau kriterianya lah, kriteria untuk jadi duta baca. Jadi tetap belum ada bayangan ya siapa ya? Banyak malah ya. Banyak orang-orang yang tampaknya sekarang ketahuan kan, oh Golagong tuh gayanya begitu. Oh, iya. Saya suka ngasih bocoran. Kadang-kala saya menyinggung satu nama, saya nggak etis lah kalau saya sebut sini. Iya. Nanti spill di belakang layar aja. Nanti itu pokoknya yang paling dinanti sama Perpusnas itu kalau dia bisa mendekati Golagong dalam bentuk karya. Lalu yang kedua, punya nggak dia komunitas? Nah, jadi si Perpusnas itu kalau ditanya anggota dewan, Komisi 10 terutama, siapa duta bacanya? Dulu kami minta agar bisa penetrasi atau belusukan ke desa-desa. Apa yang bisa dibanggakan dari duta baca? Katanya gitu. Nah, si Perpusnas itu bilang, oke, duta baca ini manfaatnya ke menulis, dia sudah punya buku, punya film, punya komunitas nggak? Nah, dia punya komunitas. Nah, itu aja. Kalau pengen jadi duta baca, harus punya karya buku. Bukunya nggak selalu harus novel, ya. Yang penting dia bisa menuangkan gagasan. Karena kalau ditanya sama orang, Ikro, kolamnya mana? Nah, itu satu. Lalu punya nggak komunitas? Kenapa harus punya komunitas? Karena kemaslahatan itu, manfaat membaca itu harus dirasakan oleh bukan untuk dirinya, gitu. Itu sih. Ke lingkungan. Bocorannya itu aja. Ya, oke. Kang. Gila juga bisa tuh. Iya, belum berniat Kang. Karena duta baca Sulut aja belum kelar. Oke, Kang Gong terima kasih banyak ya. Terakhir kan, apa quote? tips menulis ala Kang Gong dan kira-kira ada lagi nggak buku terbaru Kang Gong yang akan nanti dialiwahanakan menjadi film? Ada
Bangkok Love Story, Surat dari Bapak, itu sedang di review. Sedap. Saya nggak tahu Oke. nih berhasil apa enggak. Iya. Jadi doain Amin. ya, mudah-mudahan ada yang tertarik karena sekarang lagi diserbu pocong. Asik, benar. Film-film Lagi apa? film-film Jadi- horor. Jadi buku saya nggak ada yang kesana. jadi, Iya. Mudah-mudahan ya Kang, karena kan kemarin juga bukunya Ika Natasha juga udah hadir tuh kan. The Architecture of Love kalau nggak salah. Mudah-mudahan Ya. ini juga buku-buku yang mewarnai itu. harus mewarnai juga kan literasi film di Indonesia. Tips menulis ala Kang Ya, Gong? kalau kita penulis misalnya untuk menulis di luar fiksi, Iya. esai, maka fakta dan datanya harus jelas. Oke. Terus sistematika berpikirnya. Jadi kalau mau menulis esai, kamu harus punya pernyataan. Manado, kota yang mempesona. Nah, itu pernyataannya ya. Iya, Maka siapkan fakta dan datanya. Iya. Faktanya noni-noninya cantik-cantik. Iya. Kulinernya enak-enak. Enak. Kota toleransi. Iya. Nah, itu. Tapi datanya ada nggak? Iya. Gitu. iya, Nah, iya, itu yang non fiksi. Kalau fiksi misalnya novel, itu upayakan di dalam novel itu satu ada cinta terlarang. Oke. Kamu enggak ya? Enggak cinta terlarang ya? Aku enggak. Enggak. Nah, jadi Kemarin sih, sekarang kemarin. enggak ya. Kedua, Gitu. kedua itu konflik dua keluarga. Oke. Ketiga, Cinderella syndrome. Cinderella yang syndrome. miskin mencintai yang kaya. Oke. Jadi, cewek-cewek yang miskin tiba-tiba jatuh Klasik cinta. banget ya Kang. Iya, ya. klasik gitu. Memang Tapi disukai, disukai gitu gitu. ya. Iya. Yang keempat, Oedipus kompleks. Oedipus Anak kompleks. SMA mencintai guru olahraganya. Oh, cakep. Atau mahasiswi mencintai dosennya. Iya. Gitu. Iya. Relate tuh. Iya. Jadi cerita-cerita yang relate. itu sudah semacam pakem teori-teori sastra. Itu hasil penelitian. Oke. Kalau misalnya nggak percaya, dianalisis saja. Misalnya Romeo and Juliet di bawah lindungan Ka'bah. Yang sekarang Titanic. Itu kan Titanic yang apa? Yang miskin mencintai yang Iya, kaya. tapi keputar Atau kebalikannya. cowok, ya. iya. Atau kebalikannya. Jadi dibalik boleh. Itu. Nah, resepnya itu dulu. Yang lainnya mengalir aja, membaca buku. Gitu. Sip. Membaca buku. membaca Karena bagaimana bisa menulis kalau Iya. referensinya kurang ya Kang ya? Iya. Oke, Kang terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak terasa kan? Luar biasa nih Saya waktu minum ya. kita. Silahkan Kang Gong dan teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sekali lagi terima Ya. kasih Kang Gong. Hari ini mau flying ke Jakarta. Iya, Ya. benar. Sampai Mudah-mudahan- jumpa Manado ya. Iya, sampai jumpa. Sampai Manado. jumpa Jo. Sampai jumpa kembali dan safety flying Kang. Mudah-mudahan sampai dengan selamat dan bisa kembali lagi ke Manado dengan agenda-agenda besar selanjutnya. Siapa tahu datang ke sini untuk promo film gitu ya Kang. Iya. iya. Oke sobat literasi, terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Bye bye. Salam literasi.